melihat-Mu, kuasa-Mu melawan setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah perisai bagi setiap kami. Tuhanlah perlindungan bagi setiap kami Tuhan. Ibu Bapa, sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai situasi apapun, kami tetap percaya, kami tetap berdiri Tuhan, karena Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Tuhan yang menjagai kami, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan tetap berdiri teguh dalam. Haleluya. Tuhanlah perisai kami. Engkaulah
Tuhanlah kekuatan kami. Tuhanlah perlindungan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami aman di dalam perlindungan. Sekalipun badai yang sedang menghadap kami saat ini, tapi kami percaya bahwa Tuhanlah membela setiap kami. Tuhan yang melindungi dan menjagai kami. Tapi kami percaya atas kuasa Tuhan. Kami aman di dalam lindungan-Mu. Kami tenang Tuhan di dalam kasih-Mu. Haleluya. Kami tetap berdiri teguh dalam kekuatan-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang ada di dalam hidup kami Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih. Haleluya. Kami tetap berdiri Tuhan. Terima kasih bagimu Tuhan, terima kasih bagimu Bapa. Pujian penyembahan telah kami naikkan bagimu, biar berkenan kepadamu. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami, hamba-Mu yang berbicara sembunyikan di belakang salib-Mu. Dan kami siapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang saya belajar firman Tuhan bersama, saya katakan amin. Silakan duduk kembali. Sapa kita semua shalom. Shalom. Yang di rumah shalom. Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, meskipun jemaat Tuhan tidak dapat hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita, tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Ya, biarlah Roh Kudus yang mempersatukan kita di dalam kasih-Nya. Saudara, tema yang diberikan bagi kita untuk bulan ini adalah fokus kepada tujuan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Filipi 2. Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai dengan 16.
Sudah dapat katakan amin? Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-16. Kita akan membaca secara bergantian. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan baca ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-13. Selanjutnya nanti kita lanjutkan saja sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Bersama-sama, dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Amin. Silakan duduk kembali. Cek. Saudara, Filipi 2 ayat 12 sampai dengan yang 18, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saudara, kita melihat bahwa situasi sekarang ini pemerintah menghimbau, menginstruksikan kepada semua orang untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Yang mulanya dikatakan sebagai social distance, saudara, menjaga jarak sosial. Ya, tetapi yang terakhir diberikan yang lebih lagi, saudara, physical distance. Jadi secara fisik orang tidak boleh terlalu dekat, katanya 1,5 meter, saudara, dan dilarang untuk berkerumun. Dan oleh karena itu kita juga GBI Geraha Nusa Permai turut ambil bagian dalam hal ini, sehingga pada hari ini kita ibadah hanya pelayan Tuhan saja yang hadir live streaming, lalu yang lain beribadah di rumah, saudara. Bukan karena kita takut, saudara, ya, takut yang fobia, saudara, tetapi dikatakan kita untuk menjaga, saudara, memutus rantai virus COVID-19. Kita kembali pada firman Tuhan. Ayat ini atau Filipi, kitab Filipi ditulis oleh Paulus, saudara, disampaikan kepada jemaat di Filipi. Gereja di Filipi didirikan oleh Paulus dan teman-teman sekerjanya, yaitu Silas, Timotius, dan Lukas, pada perjalanan yang kedua. Saudara, orang Filipi ini adalah jemaat yang sangat baik, saudara. Jadi semasa Paulus melaksanakan tugas pelayanannya, orang Filipi ini mengirimkan bantuan. Jadi ketika Paulus sedang pergi melaksanakan misi, saudara, orang Filipi mengirimkan bantuan kepada Paulus, sehingga ketika bantuan itu disampaikan kepada Paulus berkirim surat. Karena bantuan itu dikirimkan melalui orang, ya, kalau saya tidak salah namanya Epaphroditus, kalau tidak salah, orang yang mengantarkan bantuan itu kepada Paulus, lalu menceritakan keadaan jemaat di Filipi pada waktu itu. Perlu kita ketahui, saudara, bahwa sesuatu sedang terjadi di Filipi, di jemaat di Filipi, saudara. Apa yang sedang terjadi di sana, saudara? Dikatakan, saudara, ada terjadi kecemburuan. Jadi ada 3 masalah yang terjadi di Filipi. Yang pertama,
pemimpin yang sesama orang-orang Kristen yang ada di situ cemburu terhadap Paulus. Saudara, di dalam Filipi 1 ayat 14 sampai 17 nanti saudara baca, saudara. Sehingga karena mereka cemburu, saudara, ya namanya orang cemburu. Mereka mungkin menyangka ini Paulus kok kayak dielu-elukan sekali, saudara. Sehingga mereka sangat senang sekali kalau Paulus itu ada di dalam penjara. Dalam penjara, saudara. Lalu yang kedua, saudara, dikatakan ini yang harus kita baca. Filipi 4 ayat 2 sampai 3. Ya. Sepertinya salah. Saya tahu saya tulis ayat, saudara. Tetapi dikatakan di sana bahwa ada 2 orang yang bertengkar, saudara. Ada 2 orang yang bertengkar, yaitu 2 orang perempuan, saudara. Aku menasehati, kata-katanya seperti itu, saudara. Oh, saya yang salah buka ternyata. Sekali buka pilih Kolose 4. Kok beda, ternyata benar Filipi 4. Filipi 4 ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, Euodia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Saudara, jadi ada selisih paham pada waktu itu. Ada selisih paham di antara umat-umat Tuhan. Jadi tentunya, saudara, kenapa ini menjadi masalah? Tentunya orang 2 ini adalah orang penting. Ya, di dalam jemaat pada waktu itu, makanya itu diangkat ke permukaan. Kalau orang-orang biasa, ya orang biasa yang bertengkar itu mah biasa aja. Tetapi ketika para pemimpin itu yang bertengkar, itu menjadi masalah, saudara. Sehingga disampaikan kepada umat Tuhan pada waktu itu. Sehingga ayat ini disampaikan kepada umat Tuhan. Yang ketiga itu adalah adanya guru-guru palsu. Filipi 3 ayat yang kedua dikatakan, hati-hati terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu, saudara. Jadi ada 3 masalah yang terjadi di jemaat itu pada waktu itu, saudara. Ya, dikatakan bahwa Filipi ini merupakan satu kota, saudara. Jadi dia bukan kampung, dia kota. Saudara, sehingga dikatakan ayatnya, saudara, di dalam Filipi 2 ayat ke-12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Kata taat berarti senantiasa tunduk. Tunduk kepada pemimpin, tunduk juga kepada pemerintah, saudara. Jadi taat itu tunduk kepada pemimpin, tunduk juga kepada pemerintah. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu, saudara. Dikatakan di situ, tetap kerjakan keselamatanmu. Saudara, kita melihat sekarang ini ada situasi, ada keadaan yang menghampiri dunia, ada keadaan yang menghampiri Indonesia, ada situasi yang terjadi di Kota Batam, saudara. Terakhir semalam, saudara, kami dapat informasi bahwa ada kurang lebih 500 orang di Sagulung yang ODP, saudara. Orang dalam pengawasan. Kenapa, saudara? Karena mereka keluar masuk Singapura. Sebelumnya itu, saudara, mereka passing Singapura, saudara. Jadi termasuk nasabah saya satu, semalam ketika saya hubungi dia, awalnya masih pagi, bukan hari Jumat, saudara, pagi kami chat itu dia masih santai saja. Tetapi setelah kami chat, ternyata RT datang ke rumahnya. Karena tetangga ternyata lapor bahwa si Anu selama ini kerjanya di Singapura. Jadi mungkin ada instruksi dari Pemko bahwa untuk mendata semua orang yang selama ini keluar masuk Singapura atau keluar masuk Malaysia, saudara. Setelah jam 10 dia mengeluh, udah bingung katanya, kenapa? RT baru datang, katanya kalau nggak sore ini besok saya mau diisolasi, saudara. Jadi kalau pendataan ini terus dilaksanakan, saudara, maka makin banyak. Karena di Kota Batam ini sangat banyak sekali orang yang passing Singapura ataupun passing ke Malaysia, saudara. Jadi itu memang tindakan preventif, saudara. Jadi di tempat saudara pun,
Kalau ada orang yang saudara tahu bahwa selama ini dia kerjanya keluar masuk Singapura, sebaiknya saudara melaporkan ke RT, supaya RT yang melaporkan ke sana. Saudara, itu adalah salah satu tindakan preventif, saudara. Kita jaga-jaga. Kita tidak takut kalau kita sehat, tetapi kita mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, kembali kepada firman Tuhan dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi meskipun saudara kita tidak beribadah bersama-sama di tempat ini hari Minggu, saya berharap bahwa saudara yang ada di rumah tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Jangan kehilangan arah. Kita harus fokus pada tujuan, saudara. Situasi yang ada pada saat ini dikatakan, saudara, jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ada pencobaan yang biasa, saudara. Biasa saudara masih sehat, saya masih sehat, saudara. Kita masih dapat menjalani kehidupan seperti biasa, saudara. Sehingga jangan takut, amin. Iya. Takut yang dimaksud di sini, saudara, takut dalam bahasa Yunani disebutkan dengan phobo. Sering biasa kita dengar itu dengan sebutan fobia. Fobia itu apa, saudara? Ada orang fobia air, baru kita sebutkan air dia sudah menggigil. Kalau lihat air dia pengen nyebur. Ya, karena dia takut, saudara. Fobia ketinggian, kalau orang di bawah ketinggian dia bukan makin menjauh, saudara. Salah. Kalau orang fobia ketinggian, di bawah ketinggian, apa yang dia lakukan? Lompat. Orang fobia ketinggian seperti itu. Makanya kalau orang takut ketinggian, jangan bawa ke tempat yang tinggi-tinggi. Dia akan jatuh. Meskipun situ angin tidak kencang atau apapun, dia pasti akan jatuh dengan sendirinya, saudara. Sehingga itu sebabnya dikatakan, saudara, hati yang gembira adalah obat, saudara. Jangan takut berlebihan, saudara. Amin. Iya. Kita tetap memandang Yesus. Dikatakan bahwa fokus kepada tujuan. Tujuan kita adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, baik di gereja maupun di rumah atau dimanapun kita bepergian, saudara. Tetap yakin bahwa pertolongan Tuhan adalah sempurna, saudara. Apa yang kita pelajari juga, saudara, dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dalam situasi saat ini, saudara, mengajarkan kita untuk mandiri, amin. Mandiri dalam beribadah. Bapak-bapak, pimpin istri dan anak-anak untuk beribadah bersama dengan Tuhan, amin. Ya, kalau selama ini bapak-bapak berharap ada pendeta di gereja, ada komsel, ada kegiatan-kegiatan yang lain untuk membimbing anak-anak, pada hari ini kita mau ingatkan, tetap kerjakan keselamatan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita mandiri dalam beribadah, mandiri dalam berdoa, mandiri memuji dan menyembah. Bahkan, saudara, saya katakan yang lebih dalam lagi, saudara, kita berusaha untuk mandiri menggali firman Tuhan lebih dalam lagi, amin. Iya, kita mencari sumber-sumber, saudara. Kita belajar lebih dalam lagi, saudara. Dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Tetap kita kerjakan. Ya, lalu dikatakan yang mengerjakan yang dimaksud di sini adalah mengerjakannya dengan seksama dan dengan jerih payah. Ya, tidak asal-asalan, amin. Mengerjakannya tidak asal-asalan, tidak asal jadi, tapi mengerjakannya dengan benar. Takut dan gentar dikatakan di sini, saudara. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar adalah dengan seksama dan hati-hati. Amin. Hati-hati. Tidak bertindak sembarangan. Tidak berbicara sembarangan. Tidak menyampaikan sesuatu dengan sembarangan. Tetap ada rasa takut. Orang yang beriman takut akan Tuhan itu artinya, saudara, menyadari bahwa Tuhan selalu ada setiap waktu. Amin. Iya. Jadi nggak ada kata-kata Tuhan lagi nggak ada, boleh bohong. Tidak ada seperti itu, saudara, ya. Tidak ada seperti itu. Tetapi beriman artinya percaya, artinya menyadari bahwa Allah hadir setiap waktu, anytime. Kapan saja, di mana saja, bahkan di dalam hati kita, saudara. Takut yang dimaksud adalah mengerjakannya dengan sadar bahwa ada kemungkinan ketinggalan. Paulus berkata, aku berlari, amin, berlomba, berusaha. Mengapa?
Kita baca Ibrani 4 ayat yang pertama. Jangan nanti kirain kan, udah terima Yesus, firman Tuhan berkata terima Yesus, semua orang terima Yesus masuk surga, saudara. Iya. Memang benar firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kalau hanya percaya saja, firman Tuhan berkata iblis juga percaya. Iya, saya akan bacakan Ibrani 4 ayat yang pertama. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, saudara. Sekalipun janji masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Keselamatan dikatakan pintu anugerahnya masih terbuka. Masih terbuka, saudara. Tetapi kita harus sadar dalam situasi ini, dalam anugerah yang Tuhan berikan pada hari ini, kita harus takut dan gentar. Dikatakan bahwa musuhmu, si iblis, ia seperti singa yang mengaum-ngaum, berkeliling, melihat orang yang dapat ditelannya, bukan digigitnya, saudara, tetapi ditelannya bulat-bulat, saudara. Kenapa? Kenapa dikatakan ditelan, saudara? Karena dikatakan, hai kau singa ompong, giginya udah tidak ada, saudara. Dia sudah tidak bertaring lagi, tetapi dia tetap berkeliling, menciptakan kegemparan, saudara. Sehingga jikalau kita takut berlebihan, takut fobia itu ada dua, saudara. Ya, tapi kalau kita takut firman Tuhan, saudara, berarti kita sadar setiap waktu bahwa Tuhan itu ada. Tapi fobia yang negatifnya, saudara, saking takutnya orang tidak dapat melakukan apa? Itu yang terjadi sekarang, saudara. Saking takutnya orang borong beras, ditumpuk 10 sak, Indomie 30 dus, telur berapa rak ditimbun di rumah. Ya, garam sekian, cabai sekian, semua masukin dalam kulkas. Fobia, saudara. Takut yang berlebihan, saudara. Sampai dia tidak berani berbuat apa-apa, saudara. Iya. Kalau yang laki-laki katanya kalau di rumah dia stres, saudara. Tambah kurus kalau lama-lama di rumah. Kalau yang perempuan lama-lama di rumah jadi gemuk. Kalau perempuan itu diam, pengennya makan terus, ngemil terus, saudara. Sehingga dikatakan baru 2 minggu ada work from home, saudara, timbangan sudah 2 kilo. Sementara saudara di Batam untuk anak sekolah diperpanjang sampai tanggal 13, 14, tanggal 15 lagi baru masuk lagi. Berarti ada 2 minggu lagi work from home, saudara. Berarti tambah lagi, saudara. Kalau pemerintah memprediksi bahwa akan ada 91 hari, mulai dari tanggal 14 kemarin itu sampai 91 hari. Kalau work from home terus, saudara, kira-kira timbangannya jadi berapa itu, saudara? Iya. Oleh karena itu, saudara, dikatakan kita mengerjakannya dengan hati-hati, makannya juga hati-hati. Kalau sudah tahu kurang pergerakan, kurangi makan yang berlemak, kurangi makan yang asin, kurangi makan gula, saudara. Amin. Iya, jangan nanti setelah virus corona berlalu, saudara, tensi naik semua. Ya, akhirnya penuh juga rumah sakit, saudara. Dokternya pusing juga, ini dokter umum nggak sanggup lagi, masuk ke dokter spesialis, saudara. Ya, jangan sampai demikian. Dikatakan, saudara, bahwa ada kemungkinan untuk ketinggalan, saudara. Itu sebabnya kita berlomba-lomba, terus berlomba-lomba, saudara. Tidak berhenti, terus berlomba-lomba. Tetap melakukannya walaupun tidak diawasi. Saudara, dikatakan demikian. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja